Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Selasa 30 Juni 2020, saya akan melaksanakan seminar hasil dengan judul Pengaruh Waktu Tinggal pada Pengolahan Limbah Cair Tempe dengan Metode Elektrokoagulasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Agustin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Sri Rezeki, SSI MSc, dan Ibu Rinjani Ratih Rakasiwi, STMT. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu Ibu Wifi Nadia Ivontianti, SSI, MN, dan Ibu Eva Pramuni Oktaviani Sitanggang, STME. Baiklah, untuk latar belakang. Tempe merupakan salah satu makanan khas dari Indonesia. Tempe sangat banyak disukai oleh semua kalangan. Industri tempe sendiri yang ada di Indonesia cukup berkembang pesat. Khususnya di Kalimantan Barat, industri tempe sudah banyak didirikan. Industri tempe sendiri di Indonesia masih menggunakan proses yang sederhana. Industri tempe menghasilkan dua limbah, yaitu limbah cair tempe dan limbah padat tempe. Untuk limbah cair tempe sendiri berasal dari proses pencucian kedelai, perendaman kedelai, dan perebusan kedelai. Sedangkan untuk limbah padat tempe dihasilkan dari kulit kedelai dan kulit kedelai yang mengambang. Untuk limbah padat tempe sudah banyak digunakan untuk pakan ternak. Sedangkan untuk limbah cair tempe sendiri belum ada proses untuk pengolahannya, sehingga langsung dibuang ke lingkungan perairan. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di perairan, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu lingkungan sekitar. Untuk itu perlu diadakan proses selanjutnya untuk pengolahan limbah cair tempe, sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan perairan. Untuk itu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, konsentrasi maksimal COD, TSS, dan pH berturut-turut pada air limbah industri tempe yang diperbolehkan adalah 300 mg per liter untuk COD, 100 mg per liter untuk TSS, dan 6-9 untuk nilai pH-nya. Metode pengolahan limbah cair tempe yang sudah ada yaitu biofilter anaerob, aerob, filtrasi, fitoremediasi, koagulasi PAC, dan elektrokoagulasi. Untuk penelitian saya memilih elektrokoagulasi karena metode elektrokoagulasi ini memiliki kelebihan, yaitu peralatan dan proses yang sederhana dan cepat, kemudian menghasilkan endapan yang sedikit. Untuk elektrokoagulasi sendiri merupakan proses destabilisasi dengan proses koagulasi atau penggumpalan dengan tenaga listrik melalui proses elektrolisa untuk mengurangi atau menurunkan ion-ion logam dan partikel-partikel yang terdapat pada air limbah cair tempe. Untuk diswaknya, limbah cair tempe sebelum diolah. Limbah cair tempe sebelum diolah akan dilakukan metode elektrokoagulasi dengan variasi waktu tinggal, yaitu 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Kemudian didapatlah limbah cair tempe setelah diolah. Untuk tinjauan pustaka, peneliti Lestari dan Tuhu pada tahun 2015 dengan bahan baku limbah cair industri batik. Dengan metode elektrokoagulasi, hasil penurunan kadar COD yang didapat 83,33%. Hasil penurunan kadar TSS didapat sebesar 90%. Untuk Trisnawati dan kawan-kawan, pada tahun 2017, bahan baku yang digunakan limbah cair industri kelapa sawit dengan metode elektrokoagulasi. Hasil penurunan kadar COD-nya sebesar 82,954%. Kemudian untuk Nugraha dan kawan-kawan, pada tahun 2018,
bahan baku limbah cair industri tahu dengan metode elektrokoagulasi. Hasil penurunan kadar COD-nya sebesar 75% dengan nilai pH-nya 6,8. Untuk lestari, pada tahun 2018, bahan baku yang digunakan limbah cair industri tempe. Dengan metode elektrokoagulasi, hasil penurunan kadar COD yang didapat 72,77%. Untuk dasar teorinya sendiri, elektrokoagulasi merupakan suatu proses koagulasi dengan menggunakan arus listrik searah melalui proses elektrokimia. Reaksi yang terjadi saat elektrokoagulasi dapat dilihat di bawah ini, yaitu pada permukaan elektroda positif, anoda, Al menghasilkan Al3+ plus 3-imin dengan NO selnya sebesar positif 1,66 volt. Pada permukaan elektroda negatifnya katoda 2H2O plus 2-imin menghasilkan H2 plus 2OH- dengan NO selnya sebesar minus 0,83 volt. Sekitar elektroda dalam larutan Al3+ plus 3H2O menghasilkan AlOH3. AlOH3 ini sendiri berperan sebagai koagulan yang mengikat kotoran-kotoran yang ada di dalam limbah cair tempe, sehingga terjadilah penggumpalan. Flok-flok ini lama-kelamaan akan membesar dan mengendap di dasar gelas beker itu. Kemudian, untuk hipotesis, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, semakin lama waktu kontak saat proses elektrokoagulasi, maka presentasi penurunan COD akan semakin tinggi. Yang kedua, semakin lama waktu kontak saat proses elektrokoagulasi, maka persentase penurunan TSS akan semakin tinggi. Dan yang ketiga, semakin lama waktu kontak saat proses elektrokoagulasi, maka nilai pH akan naik. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, untuk preparasi plat aluminium, bahan yang digunakan Aquades dan H2SO4 5%. Kemudian alat yang digunakan gelas beker 500 ml, labu ukur 500 ml, dan timbangan. Kemudian plat elektroda aluminium pra-preparasi. Plat elektroda dibentuk persegi panjang dengan lebar 6 cm, panjang 18 cm, dan tebal 8 mm. Kemudian plat ini akan direndam di dalam larutan H2SO4 5%. Hal ini dilakukan agar plat elektroda aluminium bersih dari kotoran-kotoran yang menempel pada plat aluminium. Direndam selama 15 menit. Kemudian plat elektroda dibilas menggunakan Aquades dan dikeringkan. Kemudian ditimbang untuk mengetahui berat plat elektroda. Kemudian pada proses elektrokoagulasi, sebelumnya limbah cair tempe awal dianalisis terlebih dahulu nilai COD, nilai TSS, dan nilai pH. Kemudian limbah cair tempe dimasukkan ke dalam gelas beker 1 liter. Plat elektroda aluminium akan dipasang pada gelas beker 1 liter yang telah terdapat limbah cair tempe di dalamnya dengan jarak 1,5 cm dan disusun secara seri. Kenapa jarak yang digunakan sebesar 1,5 cm? Hal ini agar plat elektroda yang dicelupkan ke dalam limbah cair tempe dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian plat elektroda disusun secara seri. Plat elektroda aluminium dicelupkan ke dalam cairan limbah cair tempe sedalam 15 cm. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 150 rpm dan didinginkan selama 30 menit pada suhu ruangan. Kemudian, air limbah yang sudah diolah menggunakan metode elektrokoagulasi akan dianalisis kadar penurunan nilai COD, nilai TSS, dan nilai pH-nya.
Kemudian didapatlah limbah cair tempe setelah elektrokoagulasi. Kemudian untuk hasil penelitian. Hasil uji awal limbah cair tempe yang saya dapatkan yaitu untuk parameter nilai COD sebesar 16.959 mg per liter. Untuk nilai TSS 397 mg per liter. Dan untuk nilai pH sebesar 5. Untuk baku mutu yang diperbolehkan untuk dibuang ke perairan yaitu untuk nilai COD sebesar 300 mg per liter, untuk nilai TSS 100 mg per liter, dan untuk nilai pH 6-9. Dapat dilihat untuk preparasi plat aluminium. Plat aluminium, kemudian proses perendaman elektroda aluminium dalam asam sulfat 5%. Kemudian tempat peletakan anoda dan katoda elektroda aluminium. Hasil analisis pengolahan limbah cair tempe dengan metode elektrokoagulasi dengan variasi waktu. Waktu yang saya gunakan yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit. Untuk nilai pH awal yang saya dapat sebesar 5. Setelah dilakukan elektrokoagulasi pada menit 30 didapat hasil 6,6. Pada waktu 60 menit didapat hasil 7,2. Pada waktu 90 menit didapat hasil 7,7. Dengan standar pH yang diperbolehkan yaitu 6-9. Untuk parameter total solid suspense atau TSS, nilai awal yang saya dapatkan yaitu 397 mg per liter. Sesudah dilakukan elektrokoagulasi didapatkan pada waktu 30 menit 200 mg per liter, pada waktu 60 menit 147 mg per liter, dan pada waktu 90 menit 92 mg per liter. Dengan standar yaitu diperbolehkan nilai TS-nya 100 mg per liter. Untuk chemical oxygen demand yaitu COD, nilai awal yang saya dapatkan yaitu 16.999 mg per liter. Sesudah dilakukan elektrokoagulasi pada waktu 30 menit didapatkan 15.261 mg per liter. Kemudian pada waktu 60 menit 15.376 mg per liter, dan pada waktu 90 menit didapatkan 15.491 mg per liter. Dengan standar yang diperbolehkan untuk parameter COD yaitu 300 mg per liter. Pengaruh waktu tinggal elektrokoagulasi terhadap pH dapat dilihat pada tabel. Pada waktu kontak 30 menit, 60 menit, dan 90 menit, nilai pH awal yang saya dapatkan adalah 5. Sedangkan setelah dilakukan elektrokoagulasi, hasil ujinya berubah. Pada waktu 30 menit didapatkan hasil 6,6, pada waktu 60 menit didapatkan hasil 7,2, pada waktu 90 menit didapatkan hasil 7,7. Dengan standar yang diperbolehkan yaitu 6-9. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan dikarenakan semakin lama waktu elektrokoagulasi yang kita gunakan, maka nilai pH akan semakin naik. Kenaikan nilai pH ini sendiri terjadi dikarenakan pada katoda menghasilkan ion hidroksil, yaitu OH- secara berlebih dengan penambahan waktu. Sedangkan pada anoda terjadi oksidasi air atau H2O yang menghasilkan ion H+, sehingga pH mengalami perubahan dari nilai yang asam menjadi nilai yang basah. Kemudian untuk pengaruh waktu tinggal elektrokoagulasi terhadap TSS. Untuk pengujian TSS, efisiensi penurunan dari masing-masing variasi waktu kontak elektrokoagulasi berturut-turut yaitu pada waktu 30 menit didapat sebesar 48,36%, pada waktu 60 menit didapat 62,97%, dan untuk 90 menit didapat 76,83%. Penurunan penyisihan TSS terbaik terjadi pada waktu kontak 90 menit dengan penyisihan sebesar 76,83%. Hasil proses elektrokoagulasi ini telah memenuhi standar baku mutu limbah cair
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Penurunan TSS ini sendiri terjadi karena AlOH3 yang berperan sebagai koagulan pada limbah cair tempe mengikat kotoran-kotoran yang ada pada limbah cair tempe, yang kemudian dihasilkanlah vlog-vlog yang lama-kelamaan akan menyatu, menggumpal, kemudian akan turun ke bawah dan menjadi endapan. Untuk pengaruh waktu tinggal elektrokoagulasi terhadap COD. COD sendiri adalah jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh senyawa organik secara kimiawi. Dapat dilihat pada grafik. Efisiensi penurunan dari masing-masing variasi waktu kontak elektrokoagulasi berturut-turut pada waktu 30 menit sebesar 10,22%, pada waktu 60 menit sebesar 9,55%, dan pada waktu 90 menit sebesar 8,87%. Penurunan penyisihan COD yang terbaik terjadi pada waktu kontak 30 menit dengan penyisihan sebesar 70,22%. Untuk nilai COD ini terjadi perubahan yang tidak signifikan. Hal ini dikarenakan pengujian yang terlalu lama, sehingga zat organik yang terdapat pada limbah cair tempe yang dibiarkan begitu lama meningkat, sehingga mengakibatkan nilai COD yang tinggi. Kemudian untuk laju pelepasan elektroda aluminium. Pada waktu kontak 30 menit, laju pelepasan ion aluminiumnya 0,005 gram. Kemudian pada waktu 60 menit, didapatlah laju pelepasan ion aluminiumnya 0,0099 gram. Kemudian pada waktu 90 menit, didapatlah laju pelepasan ion aluminiumnya sebesar 0,361 gram. Dari laju pelepasan ion aluminium yang lebih tinggi terjadi pada waktu elektrokoagulasi 90 menit. Dengan mengetahui nilai laju pelepasan ion aluminium dapat digunakan untuk memperkirakan waktu penggantian plat elektroda. Pada penutup, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu proses elektrokoagulasi dengan variasi waktu tinggal dapat menurunkan parameter TSS dan meningkatkan nilai pH. Kemudian, semakin lama waktu tinggal dalam wadah elektrokoagulasi, maka semakin besar penurunan konsentrasi dan semakin besar pula efisiensi penyisihan TSS-nya. Dan semakin lama waktu kontak, maka semakin meningkat juga nilai pH dari limbah cair tempe. Penurunan konsentrasi dan efisiensi TSS ini terdapat pada waktu kontak 90 menit dengan efisiensi penurunan sebesar 76,83% dan nilai pH sebesar 7,7. Efisiensi penyisihan COD pada limbah cair tempe yang terbaik terjadi pada waktu tinggal 30 menit dengan efisiensi penyisihan sebesar 10,22%. Hasil yang didapat belum mampu untuk menurunkan nilai COD awal dengan maksimum, sehingga belum layak untuk dibuang ke lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena pengujian COD yang terlalu lama, sehingga terjadi destabilisasi di mana vlog-vlog yang telah terbentuk terpecah kembali dan berada di limbah cair tempe, yang mengakibatkan naiknya nilai COD dan plat elektroda aluminium yang mengalami kejenuhan. Saran dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian selanjutnya, sebelum melakukan elektrokoagulasi, sebaiknya limbah cair tempe disaring terlebih dahulu dengan menggunakan kertas saring Watchman nomor 41. Dan sebaiknya, jika ingin melakukan analisis COD, sebaiknya melakukannya secepat mungkin setelah elektrokoagulasi. Hal ini dapat meminimalisir hasil yang tidak sesuai. Kemudian, dapat menggunakan parameter pengujian lain,
seperti amonia, karena parameter ini dapat menjadi indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari lingkungan cair tempe, berasal dari limbah cair tempe. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.